Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NIM G0024-030 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah skenario dari skenario referat, yaitu ada seorang pria 30 tahun mengalami kecelakaan motor dan mengeluhkan kelemahan pada lengan kanan serta kesulitan menggerakkan bahu. Pemeriksaan menunjukkan penurunan kekuatan otot deltoid dan biceps, serta hilangnya sensasi di sisi lateral dengan lengan atas. A. Jelaskan anatomi lengkap plexus brachialis. Nah, di sini saya akan menjelaskan anatomi dari plexus brachialis. Nah, plexus brachialis merupakan saya akan menjelaskan anatomi mengenai plexus brachialis. Jadi, ekstremitas atas itu dipersarafi oleh plexus brachialis. Nah, plexus brachialis ini dibentuk oleh ramus anteriores, saraf, spinal segmen medula spinalis cervical bawah, dan torakal atas, dan dia itu mulainya dari roots C5 sampai T1. Nah, plexus brachialis sendiri ini akan membentuk sebuah 3 trunkus yang masing-masingnya akan membentuk percabangan yang namanya divisi. Nah, divisinya ini ada divisi anterior dan posterior. Pertama itu ada trunkus superior, ada trunkus medius, lalu ada trunkus inferior. Nah, masing-masing trunkus itu terdiri atas divisi anterior dan divisi posterior. Nah, selanjutnya adalah divisi-divisi yang tadi itu akan bertemu dan menyatu membentuk yang namanya fasciculus atau cord. Jadi kan plexus brachialis ini kan dia akan membentuk 3 trunkus. Nah, 3 trunkus itu ada yang superior, trunkus media, sama trunkus yang inferior. Nah, dari trunkus ini dia akan membentuk lagi sebuah divisi. Yang tadi yang masing-masing dari trunkusnya dia memiliki divisi anterior dan divisi posterior. Lalu divisi-divisi itu akan menyatu membentuk fasciculus-fasciculus. Itu ada 3 fasciculus, yaitu ada fasciculus lateralis, fasciculus posterior, dan fasciculus medialis. Nah, jadi itu divisi anterior dan trunkus superior dan media akan membentuk fasciculus lateralis. Nah, terus kalau divisi anterior dan trunkus inferior, dia membentuknya fasciculus medialis. Sedangkan yang divisi posterior dan dari semua trunkus, dia membentuknya itu fasciculus posterior. Secara topografi, plexus brachialis ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada bagian supraclavicula atau pars supraclavicularis. Lalu, ada bagian infraclavicula atau pars infraclavicularis. Nah, kalau pars supraclavicularis itu dia meliputi trunci dan saraf yang berasal dari trunkus ini atau dari ramus anteriores dari saraf spinal roots C5 sampai T1. Sedangkan pada bagian yang infraclavicula atau pars infraclavicularis, dia itu terdirinya dari fasciculi. Nah, saraf lengan ini berasalnya dari bagian infraclavicula, sedangkan kalau bagian supraclavicula itu buat persarafan bahu. Pertama itu ada pars supraclavicularis, dia itu merupakan cabang-cabang otot plexus brachialis ke musculus scaleni dan musculus longus colli dari roots C5 sampai C8. Lalu ada nervus dorsalis scapulae dari roots C3 sampai C5, lalu ada nervus thoracicus longus dari C5 sampai C7, lalu ada nervus suprascapularis dari C4 sampai C6, dan yang terakhir ada nervus subclavius dari C5 sampai C6. Pars infraclavicularis. Jadi dia itu terdapat fasciculus lateralis dari C5 sampai C7, lalu ada fasciculus medialis dari C8 sampai T1, lalu ada fasciculus posterior dari C5 sampai T1. Pada fasciculus lateralis, dia terdapat nervus pectoralis lateralis dari C5 sampai C7, yaitu di sini. Lalu ada nervus musculocutaneus dari C5 sampai C7, lalu ada nervus medianus atau radix lateral dari C6 sampai C7 di sini. Lalu selanjutnya fasciculus medialis. Fasciculus medialis terdapat nervus pectoralis medialis dari C8 sampai T1, yaitu ini. Lalu terdapat nervus cutaneus brachymedialis dari C8 sampai T1 juga. Lalu terdapat nervus cutaneus anterbrachymedialis dari C8 sampai T1.
Lalu terdapat nervus ulnaris dari C8 sampai T1, yaitu ini. Lalu ada nervus medianus atau radix medial dari C8 sampai T1, seperti yang ini, sama. Lalu selanjutnya ada fasciculus posterior. Nah, fasciculus posterior ini ada yang pertama nervus subscapularis superior, yaitu yang ini. Dia dari C5 sampai C7. Lalu ada nervus subscapularis inferior. Dia dari C5 sampai C7 juga. Lalu ada nervus radialis dari C5 sampai T1. Lalu ada nervus axillaris dari C5 sampai C6. Dan yang terakhir ada nervus thoracoldorsalis dari C5 sampai C8. Selanjutnya di sini kita bisa melihat yaitu ada fasciculus posterior, fasciculus lateralis, lalu ada fasciculus medialis. Selanjutnya ini merupakan gambar preparat dari plexus brachialis yang bagian pars infraclavicularis, yaitu yang sudah dijelaskan tadi, yaitu buat persarafan lengan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.